Pek hevesli olduğunu düşünmüştüm. Handan pun berkata, aku kira kamu menyukainya, tapi ternyata aku salah. Handan pun akhirnya kembali percaya pada kesetiaan Dervis. Yanılmışım. Di mana sebelumnya, karena Dervis setuju atas penawaran pernikahan itu, Handa merasa Dervis berkhianat. İskender, talim nasıl? Di barak, Iskandar pun telah sampai. Zulfikar lalu bertanya bagaimana latihannya kepada raja. Aku harap kamu tidak melukai raja. Iskandar menjawab, kami tidak berlatih begitu banyak karena raja harus pergi. Kapan aku akan menjadi Janisari? Zulfikar pun tertawa dan berkata, itu terserah padamu. Kapanpun kamu siap, kami tidak akan pernah mengecewakan bagi siapapun yang telah siap. Ateşte bırakmayız. Di istana, Safiye Sultan pun menemui raja. Di dalam ruangan ada Handan Sultan juga. Hoş geldiniz sultanım. Handan berkata kalau mereka harus berdiskusi tentang kejadian yang terjadi. Safiye pun berkata, dulu kamu terlihat seperti Murad Khan. Kemudian aku berpikir lagi, kalau kamu akan seperti ayahmu Mehmet yang akan berdiri melawanku. Kamu terlihat seperti mereka. Namun ternyata kamu terlihat lebih banyak seperti Sultan Sulaiman. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Raja berkata, kamu mengatakan bahwa kamu melihat Sultan Sulaiman dengan matamu sendiri. Safiye pun menjawab, saat itu aku berusia 15 tahun. Aku adalah selir dari Mihrima Sultan. Suatu kebetulan yang luar biasa, Sultan Sulaiman datang untuk berkunjung. Terima kasih pada Tuhan, karena aku merasa senang bisa melihat wajah suci dari Sultan Sulaiman pada waktu itu. Dan kamu memiliki wajahnya yang perkasa dan matanya yang memiliki kekuatan. Aku berdoa pada Tuhan kalau takdirmu akan sama sepertinya. Amin. Baiklah, mari kita membicarakan tentang masalah ini. Meskipun dosanya tidak bisa dilupakan, martabat Fariye Sultan adalah martabat keluarga kita, dan itu adalah tugasmu untuk menutup mulut orang-orang dan membersihkan noda ini. Raja pun hanya diam. Bana soğuk şerbet. Di harem, Mahfirus memanggil Saheste untuk menuangkan minuman untuknya. Saheste merasa kesal, namun ia tetap melakukannya. Mahfirus kemudian berkata lagi, ketika aku melahirkan seorang pangeran, aku akan mengambilmu sebagai selirku. Kamu akan sangat beruntung. Namun Saheste merasa sangat geram mendengar hal itu. Ia lalu pergi dari hadapan Mahfirus dan duduk di samping Nasya. İyilik de yaramıyor. Mahfirus pun yang melihat tingkah Saheste, ia berkata, dasar wanita yang tak tahu terima kasih. Kamu tidak akan bisa melihat raja mulai dari sekarang. Jadi aku berpikir, lebih baik kamu membantuku daripada menjalankan tugas di harem. Apa yang salah dengan itu? Fena mı? Nasya hanya bisa diam memperhatikan Saheste yang diolok-olok. Şahin Giray neredeyse. Di tempat lain, rupanya Rehan menemui seorang pria dan memerintahkannya untuk mencari Sain Giray, kemudian memberikan surat. Jika kamu tidak membawanya tepat waktu, maka kamu akan dalam masalah. Pria itu pun menurut dan pergi. Namun rupanya, di sisi lain, ada pria yang menunggu dan mendekap pria itu dan mengambil surat itu. Kemudian pria itu pun berjalan dan memberikannya kepada Dervis Pasa yang juga menunggu di sana. Hünkârım. Setelah itu Dervis pun kembali ke istana. Ia menghadap kepada raja, di mana di sana ada Handan Sultan dan Safiye Sultan. Raja berkata, aku telah membuat keputusan sebelumnya dan mengizinkanmu menikahi Fariye Sultan. Lalu terjadi kejadian yang tak menyenangkan, hingga membuatmu menjadi khawatir juga. Dervis pun menjawab, perasaan Fariye Sultan adalah hal yang paling terpenting rajaku, dan aku tidak akan memaksanya untuk menikah jika dia tidak mau. Elbet talip olma. Safiye Sultan pun berbicara, ini bukan tentang perasaan Fariye Sultan atau perasaanmu. Ini mengenai reputasi dari keluarga. Raja pun berkata, aku telah memulai persiapannya.
dan pertunanganmu akan diumumkan segera. Dan kamu akan memiliki upacara legendaris. Dervish pun hanya bisa diam menyetujui keinginan raja. Namun berbeda dengan Handan Sultan yang terlihat gelisah karena keputusan putranya. Sultan. Nampak kalau Fahriye Sultan ingin menemui raja. Dudu pun masuk ke dalam ruangan raja. Beralih ke tempat lain, Halimah berkata, "Aku merasa kasihan atas Dervish Pasha. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk bersama jika orang itu mencintai yang lainnya, apalagi jika semua orang mengetahuinya." Handan pun berkata, "Ini bukan tentang siapa yang pergi ke tempat tidurnya. Safiye Sultan mendapatkan lagi apa yang ia inginkan, dan kita tidak bisa menghentikannya." Valide Sultansınız. Halimah pun berkata, "Kamu adalah seorang Valide Sultan, posisi yang paling tinggi di harem, dan sadarilah kekuatanmu itu, dan jangan ragu untuk menggunakannya, atau kita tidak akan bisa menghandle Safiye Sultan." Safiye Sultan'la baş edemeyiz. Kembali kepada Fahriye, Dudu pun keluar dari ruangan raja dan memberitahukan pada Fahriye kalau raja sedang beristirahat. Ia bisa menemuinya lagi nanti. Namun Fahriye tidak peduli. Ia langsung masuk ke dalam. Melihat Fahriye masuk tanpa izin, wajah raja langsung berubah. Namun ia tetap menerima kedatangan Fahriye dan meminta Dudu untuk keluar. Fahriye lalu berkata, "Aku tidak bermaksud membela diriku. Di sana tidak ada penjelasan, tapi aku tidak akan meminta maaf." Raja pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Fahriye pun menjawab, "Aku sudah menjanda 3 kali, dan aku tidak pernah meminta untuk semua itu. Aku juga tidak merasa bahagia. Aku tidak cinta. Lalu Mehmet Giray telah membawaku ke dalam lubang tanpa dasar. Mehmet Giray beni... Dia menjadi cahayaku dan nafasku. Dia membuatku menjadi hidup." Fahriye pun berlutut, "Kumohon biarkan aku menjadi nafasnya." Raja pun menjawab, "Seorang penguasa sangat menghargai kesetiaan dan menghukum pengkhianatan. Kalau tidak, penguasa itu tidak akan memiliki otoritas." Mendengar jawaban raja, Fahriye pun bangkit berdiri dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu memiliki otoritas? Di hadapan orang-orang, kamu hanyalah seorang raja yang tidak memiliki pengalaman." Hala tecrübesiz bir padişahsın. Raja pun berkata, "Beraninya kamu." Fahriye pun menjawab, "Apapun yang mereka bisikan kepadamu, yang mereka katakan, maka kamu akan melakukannya." Onu söylüyor, onu yapıyorsun. Mendengar kelancangan Fahriye itu, raja lalu mengusirnya keluar. Çıkın karşımdan. Dudu Hatun. Raja memanggil Dudu Hatun, tapi Fahriye terus berkata, "Itulah kebenarannya. Sejak kapan kamu menjadi kejam seperti mereka?" Dudu pun akhirnya tiba di sana. Raja lalu menyuruh Dudu membawa Fahriye ke ruangannya. Sabahta Adalet Kulesi'ne çıkarın zir. Ia juga memerintahkan Dudu untuk membawanya ke menara pengadilan esok pagi, karena aku menginginkan dia untuk melihat eksekusi. Di lorong, Dudu pun bertanya, "Apa yang kamu katakan, Sultanah? Dia bukanlah hanya sepupumu sekarang." Di ruangan Safiye Sultan, Halimah pun dipanggil. Safiye berkata, "Jadi kamu memutuskan untuk mengakhiri dirimu sendiri, karena kamu telah memberikan Dervish Pasha surat dari Fahriye Sultan. Kamu telah bertekad melawan kami." Karşınıza düştüm sultanım. Halimah pun menjawab, "Apakah kita pernah berada dalam masa damai, Sultanku?" Safiye pun menjawab, "Ketika putra pertama Ahmed lahir, maka Handan Sultan akan mengirimkan eksekusinya untukmu, dan kamu masih memberikan cahaya padanya." Halimah pun menjawab, "Raja telah berjanji padaku, dia mengampuni hidup putraku. Aku harap dia tidak akan merusak janjinya. Fahriye Sultanımızın utanç mektubu. Apakah lebih baik aku membawakan surat Fahriye Sultan kepadamu?" Fahriye Derviş Paşa ile evlenecek. Safiye pun berkata, "Fahriye akan menikahi Dervish dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu akan melihatnya. Ve sen Halime. Dan kamu, Halimah, kamu akan mengetuk pintu kami saat waktunya tiba. Kamu bisa pergi." Çekilebilirsin.